Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan nama saya Rizka dengan NIM C01241100 dari kelas B kelompok 4 histologi. Jadi di sini saya akan membuat video garis tentang sistem saraf. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembagian sistem saraf secara fungsional dan struktural. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem saraf secara fungsional. Sistem saraf secara fungsional itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang pertama itu sistem saraf somatik, yaitu yang mengatur aktivitas secara sadar dan mengendalikan otot rangka. Sedangkan sistem saraf otonom yaitu mengatur aktivitas secara tidak sadar seperti detak jantung dan pencernaan, dan terbagi menjadi dua cabang, yaitu simpatis dan parasimpatis. Jadi sistem saraf simpatik sendiri itu berfungsi untuk mempersiapkan tubuh seperti pada mode bertarung atau lari. Sedangkan sistem parasimpatis itu berfungsi untuk menenangkan tubuh dan memberikan persarafan pada sekretomotor pada sebagian besar kelenjar eksokrin. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korteks cerebrum dan lapisannya. TBK, saya izin menggunakan laptop untuk gambarnya. Jadi korteks cerebrum dengan sediaan korteks cerebrum pewarnaan AgNO3. Lapisannya yaitu yang pertama ada pia mater yang bagian ini, yang lapisan luarnya. Terus ada korteks cerebrum yang ini sampai di sini, yang ini. Terus ada sel piramidal yaitu yang agak kecil dan gelap yang berbentuk piramidal, yang ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korteks cerebellum dan lapisannya. Jadi korteks cerebellum dengan sediaan cerebellum pewarnaan Ramon Chazal. Jadi yang lapisannya yaitu yang pertama ada lapisan molekular, yaitu lapisan yang bagian luar yang berisi serabut saraf, yang ini sampai di sini. Terus ada dendrit yang menjulur ke lapisan molekular, yaitu yang ini atau yang ini. Terus ada lapisan ganglioner, yaitu yang ini sampai di sini. Ini terus ada sel Purkinje, yaitu yang ini yang agak gelap. Terus ada sel basket, yaitu yang bulatan kecil yang agak besar sedikit, yang ini. Terus ada lapisan granular, yaitu lapisan terdalam, yaitu yang ini, yang lapisan terdalam yang berisi sel-sel granular. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medula spinalis. Jadi yang ini yaitu medula spinalis dengan sediaan medula spinalis pewarnaan He. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada visura mediana anterior, yaitu celah vertikal yang terletak di bagian depan medula spinalis, yaitu yang ini. Terus ada sulcus mediana posterior, yaitu yang membagi dua medula spinalis menjadi simetris di bagian dorsal, tapi tidak sejelas visura mediana anterior. Terus ada substansia alba, yaitu yang ini yang terletak di bagian substansia grisea. Terus ada substansia grisea, yaitu yang terletak di bagian dalam medula spinalis, yaitu yang ini. Terus ada kanalis centralis, yang ini, yaitu yang terletak di bagian tengah medula spinalis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang astrosit protoplasmatis. Jadi ini astrosit protoplasmatis dengan sediaan cerebrum pewarnaan Ramon Chazal. Jadi astrosit protoplasmatis ini yang ini terletak di substansia grisea dan bercabang banyak, tebal dan pendek.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang astrosit fibreus. Jadi, astrosit fibreus ini dengan sediaan cerebrum pewarnaan Ramon Cajal. Jadi, astrosit fibreus itu yang ini itu terletak di substansia alba. Dengan cabangnya itu sedikit panjang, licin, dan rata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oligodendroglia. Jadi, oligodendroglia dengan sediaan cerebrum pewarnaan Ramon Cajal. Jadi, oligodendroglia ini berukuran lebih kecil daripada astrosit. Terus badan selnya itu bulat lonjong, inti selnya yaitu bulat, terus cabangnya yaitu sedikit tipis dan pendek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saraf campur potongan memanjang. Jadi, saraf campur potongan memanjang yaitu dengan sediaan nervus ischiadicus pewarnaan He. Jadi yang pertama itu ada sel sacuan. Sel sacuan yaitu yang ini yang agak gelap. Terus ada selubung mielin. Selubung mielinnya itu yang ini. Terus ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu yang ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saraf campur potongan melintang. Jadi, saraf campur potongan melintang yaitu yang ini dengan sediaan nervus ischiadicus pewarnaan He. Jadi yang pertama yaitu ada epineurum. Epineurum itu yang lapisan luarnya yang ini. Terus ada fasciculus. Fasciculus yaitu yang ini, yang dilingkari yang ini semuanya. Terus ada perineurium. Perineurium yaitu yang ini, yang bagian lapisan luarnya. Terus ada endoneurium. Endoneurium yaitu ada bulatan di bagian dalam perineurium tapi yang lapisan luarnya. Terus ada selubung mielin. Selubung mielin yaitu yang ini, yang agak putih, yang terletak di bagian dalam endoneurium. Terus ada sel sacuan. Sel sacuan yaitu yang ada bulatan yang agak gelap, tapi ini terletak di bagian luar endoneurium. Terus ada akson. Akson itu yang bulatan kecil yang agak gelap tapi terletak di bagian dalam endoneurium. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dorsal root ganglion yaitu ganglion spinalis. Jadi ganglion spinalis dengan sediaan radix dorsalis nervus spinalis pewarnaan He. Jadi yang pertama yaitu ada jaringan ikat padat itu yang bagian ini. Terus ada neuron pseudounivolar yaitu yang ini. Terus ada nukleusnya itu yang bagian tengahnya yang ini. Terus ada sel satelit. Sel satelit itu yang bagian ini atau yang ini yang rapat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reseptor sensorik. Yang pertama itu ada Vater Pacini. Jadi Vater Pacini dengan sediaan pankreas, terus pewarnaan He. Jadi terdapat pentolan saraf itu yang ini, yang bagian tengahnya. Terus ada lamel-lamel konsentris yang ini yang mengelilingi pentolan sarafnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang banda Meissner. Jadi banda Meissner dengan sediaan kulit jari pewarnaan He. Jadi banda Meissnernya itu yang ini terletak pada puncak papila dermis, berkelok-kelok
spiral sel sacuannya berbentuk lamel-lamel. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.